Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Puspitasari dari kelas R1A dengan nomor pokok mahasiswa 2021-14-5022. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di era globalisasi. Dan video ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar pendidikan. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Kata global berarti mendunia, sedangkan globalization berarti proses. Sehingga globalisasi menurut bahasa adalah suatu proses yang mendunia. Lalu, globalisasi menurut istilah adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Penyebab globalisasi. Globalisasi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pesatnya pengembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat mempercepat terjadinya proses globalisasi di dunia. Negara yang memiliki infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi dapat menggunakannya di skena perkantoran, pusat bisnis, dan perumahan. Yang kedua, integritas ekonomi dunia. Globalisasi juga terjadi karena adanya integritas ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi hanya didasarkan pada pertanian atau industri, tetapi didominasi kegiatan perekonomian tanpa bobot dan tidak berwujud. Yang ketiga, perubahan politik dunia. Menurut Anthony Giddens, perubahan politik dunia merupakan kekuatan penggerak adanya globalisasi. Dan yang kelima, berkembangnya perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional merupakan jantung perekonomian global karena menjadi penyebaran teknologi baru di berbagai belahan dunia dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Dan yang ketiga, meningkatnya taraf hidup. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dampak positif globalisasi dari berbagai sektor. Yang pertama, globalisasi bidang sosial budaya. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Yang kedua, globalisasi bidang ekonomi sektor perdagangan. Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Liberalisasi perdagangan barang, jasa, layanan, dan komoditi lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga, globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dampak negatif globalisasi. 1. Gaya hidup kebarat-baratan. 2. Pola hidup konsumtif. 3. Sikap individualistik. 4. Kesenjangan sosial. Dan 5. Kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an.
maka kata ini memiliki proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses untuk menggali potensi seseorang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dengan dibantu oleh seorang tutor. Apa itu tujuan dari pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, memiliki kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Pengertian TIK. TIK singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyediaan informasi. Peranan TIK dalam pendidikan, yaitu pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi, kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar, keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran, dan keenam, TIK sebagai sistem pendukung pembelajaran. Manfaat TIK bagi pendidikan. Menurut penelusuran UNESCO tahun 2013, manfaat yang dapat diraih melalui penerapan TIK dalam sistem pendidikan yaitu 1. Mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan, 2. Meningkatkan kesetaraan pendidikan, 3. Meningkatkan mutu pembelajaran, 4. Meningkatkan profesionalisme guru, 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen tata kelola dan administrasi pendidikan. Dampak positif TIK dalam pendidikan, yaitu TIK sebagai informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, TIK sebagai inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, TIK sebagai sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Dan yang terakhir, TIK sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif TIK dalam pendidikan. Yang pertama, kualitas moral siswa yang semakin menurun karena di internet siapapun dapat mengakses informasi tanpa batas, sehingga tidak menutup kemungkinan siswa membuka dan terpengaruh oleh situs yang kurang baik, sehingga berpengaruh pada tingkah laku dan pola pikir siswa. Yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, munculnya tradisi serba praktis di mana pendidikan akan bergantung pada teknologi. Yang keempat, menipisnya kebudayaan lokal karena masuknya budaya dari luar. Yang kelima, kekuatan kontrol pendidikan oleh negara berkurang. Upaya pendidikan dalam menghadapi globalisasi. Diperlukan pembaruan pendidikan yang dilakukan secara sistemik dan sistematik, yaitu pendidikan yang dirancang secara teratur melalui perancangan yang bertahap dan menyeluruh, mulai dari lapis sistem pendidikan nasional, tiap lembaga pendidikan sampai pada lapis individual. Tuntutan bagi manusia masa depan di era globalisasi. Masyarakat masa depan harus punya kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan. Maka manusia Indonesia dituntut agar 1. Tanggap terhadap berbagai permasalahan sosial, politik, kultural, dan lingkungan. 2. Kreatif dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. 3. Memiliki etos kerja yang tinggi dan efisien. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.